Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, nama saya Nadia Julhak, biasa dipanggil Jia, dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi. Kali ini saya ingin membahas makalah hasil pekerjaan kelompok saya yang berjudul Seni Musik Sufistik dalam Dunia Pesantren. Adapun pembahasan yang ingin saya bahas di dalam makalah ini antara lain mengenai pengertian tentang seni, pengertian tentang musik, seni musik, sofistik, serta pesantren. Nah, yang pertama saya ingin menjelaskan mengenai musik. Nah, apa sih musik itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, musik adalah ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi atau suara yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan. Dan musik juga merupakan seni yang memadukan suara vokal atau instrumental untuk keindahan dalam bentuk. Adapun unsur-unsur dalam musik, unsur-unsurnya yang pertama itu ada harmoni, yang kedua irama, yang ketiga melodi. Musik sudah menjadi sesuatu yang penting dalam pemikiran Islam semenjak awal munculnya Islam itu sendiri. Nah, musik banyak kalangan yang mengatakan kalau musik itu menuai pro dan kontra. Ada yang mengatakan musik itu haram, ada juga yang tidak, karena berbeda-beda mazhab yang mengatakan haram dan tidaknya musik. Dalam tradisi sufi, musik umumnya sangat dihormati. Sama secara harfiah berarti mendengarkan atau menyimak. Dan dalam tradisi sufi, sama mengacu pada pendengaran dengan hati, semacam meditasi. Jadi ketika ingin mendamaikan pikiran serta hati, otomatis sebagai seorang sufi, maka mereka pergi ke tempat yang sunyi, yang sepi, mereka berdiam diri di tempat sana. Maka dengan mereka mendiam diri di sana, mereka akan mendapatkan ide-ide atau penenangan diri mereka. Kenapa para sufi lebih memilih ke tempat yang bisa dianggap sepi dan tidak ada kehidupan? Saya mengambil pendapat salah satu ulama, yaitu Al-Ghazali. Nah, Al-Ghazali berpendapat bahwa musik dapat menghilangkan tabir hati serta mampu memberikan kesempurnaan dan menjadikannya sampai ke tingkat yang tertinggi atau musyahadah, menggelorakan rasa cinta yang mendalam kepada ilahi sehingga mampu mengantarkan seorang sufi ke derajatnya. Maksudnya ini, kenapa rasa cinta kita kepada sang ilahi? Contoh musiknya, salah satunya sholawat. Kenapa memilih sholawat? Karena sholawat itu bisa menenangkan hati, sehingga bisa juga menghilangkan iri hati, dengki, gibah, menghina ataupun menggosip dan lain-lainnya. Dengan kita bersolawat kepada Nabi, maka hal-hal yang buruk akan dihilangkan dan hal kebaikan akan didatangkan. Nah, kemudian rasa cinta kepada yang Maha Kuasa juga akan tersalurkan juga pada diri kita, pada hatinya. Yang kedua, saya ingin menjelaskan mengenai seni. Nah,
Seni memiliki arti luas tak terhingga. Bisa dikatakan sebuah karya yang terlahir dari ide-ide cemerlang dan dinikmati oleh indera manusia, pemujaan, persembahan, pelayanan, dan sesuatu yang indah, sesuatu yang berkaitan dengan ketentraman. Tidak terlepas dari perkembangan zaman, perbedaan zaman melahirkan banyaknya ide-ide cemerlang yang menciptakan banyaknya karya seni yang ada pada kalangan para penyair-penyair pada masa Nabi Muhammad SAW. Nah, penyair tersebut berupa pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun isi dari tema tersebut menjelaskan mengenai Nur Muhammad. Kemudian syair-syair jenis itulah kemudian mereka menyanyikan juga pada perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, sufistik. Sufistik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI memiliki arti dalam penetapan sebagai adjektiva. Bisa disebut sebagai kata sifat, jadi bisa berubah menjadi kata benda atau kata ganti yang dijelaskan dengan kalimat setelahnya agar dimengerti secara spesifik. Jadi, sufistik bisa diartikan sebagai sesuatu yang bersifat sufik yang nantinya berkaitan tentang ilmu tasawuf atau ilmu tentang ketauhidan pada Allah atau ilmu untuk mendekatkan diri dengan Allah. Jika kita menyamakan antara kata estetika dan kata sufistik, tetapi mereka memiliki makna yang berbeda. Maka keduanya akan menjadi kesatuan yang tidak sama. Keduanya akan berhubungan jika dijadikan menjadi satu kalimat. Perpaduan antara kata estetika dan sufistik atau estetika sufistik berarti sebuah nilai keindahan, bisa berupa karya seni, sebuah persembahan, dan lain sebagainya yang bersifat sufistik. Jadi keduanya mampu menguatkan makna untuk menjelaskan. Yang keempat, seni musik sufistik dalam dunia pesantren. Tumbuh dan berkembangnya kesenian dalam setiap daerah ditentukan oleh kadar keseniannya terdahulu. Unsur kesenian akan mengalami percampuran dengan budaya lokal jika keduanya mengalami ketidakselarasan ataupun ketidaksamaan, maka akan muncul corak kesenian baru yang bahkan menyimpan dari kesenian yang terdahulu. Contohnya kesenian yang terdapat dalam pesantren ialah seni Banjari. Di setiap pondok pesantren pastinya memiliki grup Banjari dengan ciri khasnya tersendiri. Oke teman-teman, lebih dan kurangnya saya mohon maaf atas video presentasi saya kali ini. Jika ada salah kata, pengucapan, ataupun penjelasan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan lupa komentarnya agar bisa membuat saya terinspirasi lagi untuk membuat video selanjutnya. Terima kasih.